kolaborasi dengan orang yang expert di bidang rohani nih ya teman-teman ya. Tidak diragukan lagi pasti. Nama aku Christopher Ndaru Pradawan. Kalau emang kita tuh manusia emang diciptakan kayaknya untuk bersentuhan secara fisik lah. Pertanyaan ke-6. Siapakah nabi yang diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir? Wah, gampang. Waduh, nabi ini ya, pembebas ya. Nabi siapa? Nabi Musa kan deh. Nabi Musa. Nabi Musa, yoi. Nah, jadi perjalanannya sering dikenal dengan nama Exodus. Ya ini difilmin ya bang. Tahu nggak? Iya, Exodus mantep. Nah ya, sampai dia menyeberangi Laut Merah itu ya, membelah itu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Nah, di pertanyaan ke-7 ini ada berapa tulah yang dijatuhkan terhadap bangsa Mesir? Berapa tulah? Tulah itu dia ini bukan sih apa? Bencana ya kan? Kenapa? Bencana kan tulah tuh ya. Nah, iya bencana benar. Kalau bencana biasanya genap tuh. Kalau genap berarti 10, coba 10 lah, 10. 10, gila benar. Tulah yang dijatuhkan. Wah, keren. Jadi tulah aku jelasin singkat aja ya, tulah-tulah yang dikeluarkan itu apa. Jadi tulah yang pertama itu tulah Sungai Nil menjadi darah. Jadi Sungai Nil itu kan sumber air dari bangsa Mesir. Jadi dengan Musa itu mencelupkan tongkatnya di Sungai Nil ini, semua air di Sungai Nil itu jadi darah. Itu tulah yang pertama. Terus tulah yang kedua itu tulah katak. Jadi didatengin katak banyak sekali. Terus tulah nyamuk. Terus yang selanjutnya tulah lalat pikat. Yang selanjutnya tulah penyakit sampar. Jadi penyakit sampar ini menyerang ternak-ternak ya, ternak-ternak yang dipunyai bangsa Mesir. Terus habis itu tulah barah itu bisul, jadi diserang penyakit bisul gitu. Terus ada hujan es, terus tulah belalang, terus yang terakhir nih tulah yang paling spektakuler ya menurut aku ya, tulah gelap gulita itu ya. Enggak. Bukan, ternyata ada tulah yang terakhir lagi nih yang paling spektakuler nih, tulah anak sulung itu ya. Jadi jadi waktu itu kan disuruh beli anak domba itu ya, apa sih anak domba gitu ya. Yeah. Nah, jadi waktu si malaikat lewat itu yang ada tanda darahnya, ininya nggak dibunuh, anak sulung. Nggak dibunuh ya. Gitu. Oke, berarti bener. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 ini pertanyaannya adalah berapakah jumlah Alkitab pada Perjanjian Lama? Waduh, udah ketawa aja nih. Jujur pemirsa, saya rada lemah ya sebagai ketua, lemah banget di area-area seperti ini. Jadi kalau kita ada dua kan, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kalau misalnya ini yang ditanya Perjanjian Lama aja. Perjanjian Lama, Perjanjian Lama itu dia seingatku 39. Ya. Wah, benar 39. Gila. 39 kitab Perjanjian Lama. Jadi menurut kanon Alkitab Ibrani Yahudi atau sering kita kenal dengan Protokanonika itu dijelaskan bahwa Perjanjian Lama itu ada 39 kitab. Oke, yang ke-9 nih, pertanyaan singkat sekali. Apa arti dari Imago Dei? Imago Dei? Apa itu Imago Dei? Imago Dei. Ya. Ini pertanyaan aku dapat dari filter Instagram yang tentang kitab suci itu, Bang. Iya, pantesan yang kalau jawab harus kita tahu jawabannya satu-satu biar nggak malu-maluin. Pantesan rada saya. Iya. Ya, ini Imago Dei itu imago tuh image, berarti dia gambar. Berarti kalau imago dia rupa Allah. Iya. Dei kan Allah. Hampir. Jadi jawabannya serupa dengan Allah.
gambaran Allah. Ya. Bener banget, imago itu image, Deus itu Deus atau Tuhan gitu ya. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang terakhir Bang ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja kejadian yang muncul setelah Yesus wafat? Jadi setelah Yesus wafat tuh kejadian-kejadian apa yang muncul? Ada sekitar 4 kejadian Bang. Ada ini ya, kuburan tuh terbuka nggak sih tuh pas Yesus bangkit tuh? Kuburan terbuka, benar. Kuburan terbuka, setelah itu apa lagi ya? Kayak ada di kita mana ya? Kuburan terbuka, lalu kayak penjahat bertobat. Kenapa bertobat Ya, siapa? penjahat bertobat nggak sih? Gak ada Bang, penjahat bertobat. Tidak ada ya. Apa bait Allah yang terbelah dua itu bukan? Iya, tabir bait suci terbelah dua bisa. Dua, terus sama terjadi kegelapan, badai kalau nggak salah tuh. Iya, kegelapan ada. Kegelapan ya itu. Terus apa lagi Mas ya? Itu doang sih yang aku tahu. Terus ada lagi gempa bumi yang dahsyat. Terus juga bukit-bukit batu tuh terbelah. Di bukit-bukit batu yang ada di sana tuh terbelah gitu. Nggak tahu belahnya pakai apa ya. Jadi berapa tuh? Nah, berarti 10 pertanyaan tadi udah habis nih ya Bang. Total tadi ada berapa yang kejawab ya? 5 lebih lah ya. Syukur lah, masih untung lah. Iya. Nah, karena kan ini temanya kerohanian gitu kan ya Bang. Terus tadi kita juga udah bermain-main dengan kuis SKS putar kitab suci. Dan aku ini ya, sekarang ini kan sedang berhadapan dengan seorang ketua bidang 1 KMK TPUB yang tentunya tugas utamanya itu membina iman-iman anggota KMK TPUB gitu kan. Jadi Nah, terus aku mau kasih pengantar dikit aja nih ya buat teman-teman dan Clementers dan rekan-rekan muda sekalian yang belum tahu. Jadi bidang 1 KMK TPUB itu bidang yang bergerak di bidang kerohanian gitu kan ya Bang ya. Nah, terus liturgi, kerohanian dan keimanan Katolik. Nah, terus bisa langsung dijelasin mungkin ada job desk atau tugas utamanya dari bidang 1 itu apa aja Bang? Jadi kalau di bidang 1 kayak yang tadi si Anes bilang, kita memfasilitasi kebutuhan rohani anggota KMK FTP, itulah kurang lebihnya. Dan dari untuk memenuhi kebutuhan rohani itu, kita ada beberapa proker dari bidang 1 ini, kayak misalnya ada BIR, terus ada pelayanan misa, ada rosario, ada PBP itu pembinaan budi pekerti, terus ada sejarah gitu. Sama kalau kita tuh dari yang lalu sama sekarang ini ada KABU, kini aku lebih tahu kayak informasi tentang seputar kekatolikan seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan rohani dari anggota KMK FTP ya, kayaknya itulah yang bisa kami beri kayak gitu. Oh gitu ya Bang. Nah, apa lagi nih pertanyaannya? Oke. Nah, kita kan ini lagi di masa pandemi kayak gini ya. Tentunya ada proker-proker yang tertunda gitu kan ya kan. Iya. Nah itu ada nggak sih proker yang tertunda? Terus ada nggak inovasi atau mungkin proker baru yang dikeluarkan? Kayak kemarin kan inovasinya kan ada rosario online. Nah, untuk kedepannya ada lagi nggak gitu? Bisa diterangin? Kalau dari kita sendiri sebagai ibaratkan anak-anak organisasi lah, pasti saat ini tuh mikirin yang harus kita lakukan itu dipindah alihkan ke bentuk online gitu. Jadi pengennya sih semua kegiatan dibikin online, tapi ya melihat keadaan juga ternyata susah. Contohnya kayak di kita tuh di bidang 1 itu ziarah itu, waduh, kalau misalnya ngomongin ziarah tuh kan harusnya menjadi tempat fasilitas kita lah untuk merefleksikan diri dan ya lebih bertemu dengan Tuhan banget lah. Dan itu
harus tentunya kita dengan pergi ke suatu tempat gitu kan, dan kita berziarah. Nah itu tentunya nggak bisa dilakuin kan. Cuma ya untuk mensiasati itu sih ya kita masih mencoba lah, masih mencari-cari cocoknya apa sih yang sesuai dengan tujuan dari ziarah ini, kayak gimana, bagusnya dibikin apa. Soalnya kalau misalnya kita nantinya bikin jatuhnya kayak doa-doa lagi ya sama aja kayak doa-doa lain tentu kan. Jadi untuk kalau ziarah sih kayak masih bingung sih. Cuma untuk kayak bina iman rohani bisa sih kita alih fungsikan ke online, itu nanti kita rancang lagi seperti itu. Sama itu sih baru yang kita bikin kayak Rosario kan, sama gear itu yang masih kepikiran buat dibikin online, kayak pelayanan misa sama ziarah untuk terus sama PBP itu kita masih ngelihat kondisi yang nantinya bakal terjadi sih. Sama paling ya sama kalbu sih, kalbu kan online banget kan, jadi ya kita tinggal desain, cari materi desain dan kita sebarkan sebagai propaganda. Nah terus kalau Kak Renal kemarin kan ada ya Kak kayak visi misi tertulis gitu. Nah aku mau tanya Ki, soal aku nggak mau nanya kenapa Kandaru pengen jadi ketua bidang 1, itu pertanyaan yang biasa sekali. Tapi di sini ada nggak sih keinginan yang mendorong Bang Daru ini untuk menjadi seorang ketua bidang 1? Jadi visi misi diri Bang Daru ini selama menjadi ketua bidang 1 gitu, ada nggak? Oke. Kocak ya sore. Kalau misalnya visi misi sebenarnya ini sih, aku tuh nggak kepikiran gitu loh, kayak misalnya ketua gitu, nggak kepikiran. Cuma karena aku emang ya menganggap bidang 1 sebagai ya tempat yang cocok buat aku berkembang, ya udahlah, mungkin ya ternyata diberi amanah, ya wes aku terima dan aku jalani, dan tentunya mendengar saran-saran sama kritik-kritik dari orang lain sih. Nah itu mungkin yang aku cuma terapin gitu dari dari bidang 1. Ya balik lagi lebih ke ini sih, dengan menjadi ketua bidang 1 itu lebih menambah lagi pelajaran yang bisa aku ambil tentang kerohanian itu sendiri gitu kan, tentang liturgi, kerohanian dan keimanan Katolik kayak gitu. Jadi pokoknya ingin lebih terjun ke bidang kerohanian aja gitulah ya. Ya, benar. Nah, oke, kalau tadi kan seputar bidang 1 ya. Nah, kalau secara personal sendiri nih Bang ya, di luar dari Bang Daru ini adalah seorang ketua bidang 1, kalau KMK FTP itu buat Bang Daru sendiri itu apa sih Bang? Atau hanya sekedar organisasi atau seperti apa? Oke. KMK FTP ya. KMK ini sebenarnya dulu cerita dikit nggak apa-apa lah nih ya. Kenapa? Cerita dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cerita aja. Jadi gini, dulu kalau KMK tuh dulu jujur aku pas awal-awal ya jadi mahasiswa baru, kurang tertarik juga sih kan, kayak gabung ke KMK, kayak waduh ini terlalu rohani banget nih, kayak aku kan ke Malang ini kan bukan nyari tentang kerohanian gitu kan. Ternyata setelah berapa bulan menjalani perkuliahan ya namanya juga kita butuh asupan rohani, dan ya yang menyediakan ya KMK, dan itu semua aku dapat dari KMK sih. Kayak akhirnya udahlah, mungkin ini saatnya ya mencoba untuk masuk ke dalam organisasi yang kekatolikan gitu. Dan akhirnya aku masuk, dan ya ternyata bener yang kata teman-teman dan kakak-kakak bilang, kayak KMK itu adalah rumah. Ya bener, karena KMK itu isinya ada beberapa peran lah di dalam rumah itu, di KMK-nya itu, kayak contoh kayak bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak gitu, yang menjalani setiap perannya masing-masing demi membangun si KMK itu sendiri kayak gitu. Jadi ya rumah banget lah. Keren banget ternyata. Kita ini sangat keren ya latar belakangnya untuk KMK ini. Oke Bang, kayaknya gitu doang nih Bang. Pertanyaannya udah habis aku nih Bang. Udah habis. Juga udah lama ini, hampir setengah jam ini. Ya nggak sih Bang? Siap. Sebelumnya gini Bang, ada nggak sih satu kata nih
buat KMK, buat teman-teman KMK selama WFH ini, kata penyemangat atau kalimat penyemangat lah, boleh lah. Kalimat penyemangat ya. Oh ya, mungkin buat teman-teman KMK ya tetap berusaha untuk produktif dan jangan lupakan berdoa sih, karena dari aku sendiri kadang ketika mulai tidak produktif itu berarti artinya sudah jauh dari Tuhan. Maka dari itu pertama dekati dulu dari dekat dengan Tuhan dulu ya, minimal berdoa, novena dan lain-lain. Setelah itu mungkin dari rohaninya udah semangat, nah tinggal dari jiwanya nih yang tinggal bergerak untuk melakukan sesuatu, semangat kayak gitu. Mantap. Jadi jangan lupakan aspek rohaninya gitu ya. Benar. Iya, mantap. Oke, Bang Daru, terima kasih ya Bang, sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di Siniar Klemen kali ini. Oh iya. Buat teman-teman jangan lupa ikuti lini masa dari KMK, di IG-nya juga diikuti, di sebelah sini nanti cantumnya ada IG, terus sama di Spotify sama YouTube-nya, jangan lupa di subscribe dan juga di like ya, banyak-banyak. Itu juga komen konten-konten apa lagi yang pengen teman-teman sekalian pengenin lah, pokoknya apa yang pengen. Kalau mau collab juga di sini boleh juga tulis di komen. Oke. Sekian dulu Siniar Klemen episode 3 kali ini. Terima kasih untuk Bang Daru. Tetap buat teman-teman stay healthy dan jangan lupa untuk produktif seperti apa yang dikatakan Bang Daru. Juga jangan lupa rohaninya dilatih lagi. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dah.